Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini banyak sekali ya, sampai atas ya, puji Tuhan. Ayo lebih semangat lagi, Shalom. Iya, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus bisa menolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, puji Tuhan. Tadi malam sampai jam 12, total jam 1 selesai. Seluruh pengecoran lantai 6 sudah selesai, saudara ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Besok Senin pagi dimulai pengecoran lantai 7. Terbagi 4 zona. Ini yang zona 4 akan dimulai pengecoran. Ya, mestinya bulan 10 baru selesai sampai lantai 7. Tuhan baik, diadakan percepatan sama Tuhan. Jadi nanti 31 Juli ternyata itu sudah selesai semua lantai 7 ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Sepanjang tahun tema kita percepatan dan pelipat gandaan. Ya, Allah bisa mempercepat, Allah bisa melipat gandakan. Apa yang ada pada saudara dan saya termasuk berkat-berkatnya, Allah bisa mempercepat, bisa melipat gandakan. Mungkin orang lain butuh 10 tahun beli rumah, saudara dan saya 3 tahun, 4 tahun, Allah mempercepat ya untuk kita bisa beli rumah. Ya, itulah Allah kita dengan 5 roti 2 ikan, maka 5.000 laki-laki. Semuanya makan kenyang, masih ada sisa 12 keranjang. Kenapa ada sisanya? Karena waktu itu saudara dan saya tidak hadir ya. Coba hadir entek rengkes ya, dibungkus kabeh ya. Tuhan mengadakan percepatan pelipat gandaan. Nah saudara, bulan ini kita punya tema yaitu menikmati berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan harus dinikmati. Saya kalau mau ke Israel, saya selalu bilang sama peserta, saudara dapat berkat Tuhan, yaitu menikmati berkat Tuhan. Ada orang punya waktu, tidak punya uang. Waktunya banyak, tapi tidak bisa berangkat karena tidak ada duit. Ada yang punya uang banyak, tapi tidak punya waktu. Jadi tidak bisa berangkat. Nah ini yang paling payah. Wis tidak punya waktu, tidak punya duit lagi. Gak budal saudara ya. Dan ini dapat anugerah besar karena koko saya 2 kali gagal ke Israel. Hangus. Yang pertama ya besok mau berangkat, hari ini masuk rumah sakit. Waduh saya gini, wis kok lu doa minta kemurahan Tuhan. Karena tidak semua orang bisa ke sana. Betul saudara ya, ya saya tinggal. Ya istri anaknya ikut sampai di Dubai. HP dibuka, baru masuk SMS. Cari dokter aku gak popoi. Tapi sampai Dubai worong saudara ya. 2 kali seperti itu lagi. Ya masuk lagi rumah sakit. Ya kita sudah berangkat. Ya sudah sampai Dubai, masuk lagi HP. Cari dokter gak ada penyakit. Ya tapi sampai Dubai. Yang ketiga saya ancam. Wis lu doa iki nek gak budal wis ojo budal maneh wis. Ya puji Tuhan akhirnya bersama saya bisa ke sana. Jadi saudara kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya ada banyak orang bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati. Tapi malam ini nanti saudara bisa memiliki dan bisa menikmatinya. Ya waktu tacik saya lulus SMA ya sering saya ceritakan. Karena ini memang kisah hidup yang selalu membuat saya termotivasi. Papa mama saya keluarga sederhana. Ya miskin lah. Ada di Panarukan situ Bondo. Ya karena cuma buka usaha tukang gigi. Jadi nyambut gigi, pasang gigi palsu. Ya pasang gigi yang itu mau emas, mau platina. Ya terserah, tapi tidak semua orang mau masang gigi saudara ya. Jadi naik sepi ya pakai promosi ya, pasang spanduk. Ya cabut 1 gratis 5 gitu ya, sing mau ya. Ya akhirnya kami hidup sederhana. Saya mulai SMP kelas 2, saya makan sehari 2 kali. Saya masih ingat
Taci saya lulus SMP, terus dia lulus SMA ya. Nah taci saya pengen kuliah. Ma aku kuliah ya. Mama saya cuma nangis sama kepala godek-godek. Ya sudah, taci saya stres 2 minggu tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar kamar. Tahun depan selisih setahun, koko saya lulus SMA. Ma, aku pengen kuliah. Ya sama, mama saya godek-godek ya. Koko saya mecahkan tabungannya, rupanya koko saya ini ada uang lebih ditabung ya. Saya tidak tahu tiba-tiba naik bis, ya 6 bulan tidak ketemu, ketemunya ada di Kota Lawang. Ya, ternyata kerja ikut PT Elias. Saya yang datang ke kosnya, saya bilang, ayo kok pulang kok, cari mama. Saudara, saya juga lulus, saya bilang, Ma, aku pengen kuliah, sama. Mama saya cuma nangis, ya wis aku tak biaya dewe. Saya ke Malang biaya sendiri. Sejak itu hati saya berjanji, Tuhan nanti kalau saya nikah, saya punya anak, saya tidak mau seperti saya. Saya SMA tidak bayar saudara ya, satu kelas warna kulit saya paling berbeda. Nah saudara, saya menikah, saya tanya istri saya, lu SD nih, SMP, SMA, sekolah di mana? Ternyata sama dengan saya. Istri saya anak nomor 17. Wah, kayak koyok peternakan saudara ya. Hidupnya juga sederhana. Jadi cerita kiri kawin oleh kiri saudara. Hasilnya memble ya. Jadi kami cuma pengen. Kalau tidak kemurahan Tuhan kami tidak bisa mencapainya. Terus saya bilang waktu nikah sama istri saya, ayo kita mulai berdoa. Kita tidak ingin anak kita seperti kita. Mereka harus punya sekolah yang terbaik ukuran kita. Ya, berjalannya waktu Tuhan baik, saudara ya. Istri saya bertahan karena Yoel ini disayang istri saya. Pokoknya Yoel tidak boleh sekolah luar negeri. Sing lain boleh. Ya, saudara, akhirnya Yoel dapat beasiswa di Ciputra. Kemudian dia sekolah di Singapura. Ya, diizinkan karena dekat. Anak saya Eva ada di Sydney, Belin ada di New Zealand. Ya, bersamaan 3 ada di luar negeri. Saudara, kemarin pagi, karena anak saya yang nomor 2 Eva ini senang sekolah ya. Jadi dia setelah lulus di Le Cordon Bleu, yaitu roti patisserie ya. Dia masih kuliah lagi, ngambil manajemen di S1, kemarin ngambil lagi jurusan bahasa. Nah sekarang lagi kuliah lagi S2-nya. Nah, Belin juga dari New Zealand setelah lulus di Le Cordon Bleu, chef, masak. Ya saudara, kemudian dia sekarang menyelesaikan accounting S1-nya di Sydney. Nanti bulan Oktober di wisuda, saya akan hadir ke sana. Nah Yoel juga setelah lulus S1, sekarang dia ngambil S2. Seperti yang saya inginkan. Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan. Ini buat saya yang hari ini mau saya khotbahkan, yaitu ada menikmati berkat rohani. Bukan materi saja. Tapi waktu saya lihat anak-anak saya menyenangkan hati saya bisa bilang sama Tuhan, ini Tuhan berkat rohani yang saya terima. Sementara tiap hari saya konseling, ada banyak anak-anak yang menghabiskan uang orang tuanya, yang melawan orang tuanya, yang menghajar, memukul orang tuanya. Saya pernah kan diberi rumah oleh seseorang. Karena anaknya ini ngancam selalu ya untuk membunuh orang tuanya. Kalau Pak Samuel bisa warasno anak saya, tak kasih rumah. Saya bilang saya tidak bisa Cik. Itu urusannya Tuhan saja. Ya, nah saudara hari ini kita akan bicara tentang menikmati berkat rohani. Ya, jadi nanti saudara dan saya bisa menikmati berkat rohani ini. Mari kita mulai dulu dengan Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, kita akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita siapa? Yang dalam Kristus terapa saudara? Nah, ya memberikan kepada kita segala apa? Di dalam sorga. Jadi ada berkat rohani yang di dalam sorga hari ini yang semua akan diberikan buat saudara dan saya. Itu terima. Ya, makanya
kita hafal lagi 3M. Nah ini ya, 3M pertama dulu. Kalau dengan firman ini ya, M pertama ya harus mengerti. Apa M pertama? Ya, jadi khotbah-khotbah saya sudah berdoa supaya bahasa saya bahasa paling sederhana. Saya bilang, Tuhan kasih saya bahasa paling sederhana. Enggak apa-apa wis dianggap pendeta, enggak bermutu, enggak apa-apa. Yang penting jemaatnya ngerti. Ya, saya khotbah enggak mungkin saya pakai bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris, Mandarin, tidak mungkin. Kenapa? Karena saya enggak bisa, saudara ya. Nah itu ya. Jadi wis yang penting saudara ngerti dulu. Setelah mengerti, baru saudara harus naik kedua M-nya. Mempercayai. Apa? Iya, firman-firman ini semua harus dipercaya. Baru M terakhir, harus melakukan. Nah nanti saudara firman ini dilakukan. Apa M yang ketiga? Melakukan. Ya, begitu kita melakukan, saya percaya pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kita mulai M pertama apa tadi? Ya, yang kira-kira mengganggu saudara apa sih? Ya, waktu dengar firman, ya cobalah disingkirno. Mungkin ada yang main HP. Ini saya enggak nyindir ya. Ini ngilokno ya. Nah ini. Ya wes lah, om cuma piro jam saya kebaktian, wes silent aja lah. Nek perlu mati no gitu ya. Oh ini ganggu. Wes aku enggak mau diganggu. Nah itu ya. Mengerti terus. Mempercayai. Banyak yang enggak masuk akal. Tapi karena firman Tuhan, saya mempercayai. Nah ini ya. M terakhir, iya melakukan. Nah sekarang 3M lagi. Berikutnya ya. Yang pertama M-nya kita hari ini mengimani. Apa yang pertama? Iya, jadi nanti saudara banyak yang dilihat, terus saudara mulai percaya. Oh, saya bisa sehat. Oh, saya bisa punya rumah. Oh, saya bisa punya sepeda motor. Nah, saudara mulai mengimani. M pertama. M kedua, memiliki. Apa saudara? Iya, nanti saudara akan memiliki. Baru M terakhir, menikmati. Apa M terakhir? Menikmati. Ada banyak orang bisa memiliki, tapi tidak bisa menikmati. Ada juga yang bisa menikmati, tapi tidak bisa memiliki. Ya, saya sering cerita di Terawas banyak villa besar-besar. Ada yang muat 800 orang. Kayak hotel ya. Saya sampai gini, loh Bu, sama yang jaga. Cek gede nih, kuat deh om. Wah, piro puluh kamar saudara ya. Ini kayak parkiran toh cek wakene, persis hotel ya. Enak bosnya yo, nang kene yo. Gak pernah om. Lho apa? Loro-loroan. Ya jadi sering sakit katanya. Lho lah sing enak sampean. Iya, aku bengi pindah kamar tiap malam. Ah ini saudara ya. Jadi bosnya memiliki tapi tidak menikmati. Ya yang jaga menikmati tapi tidak memiliki. Tapi nanti saudara dan saya memiliki dan menikmati. Makanya dua villa aku ajak nang kono ya. Nah itu ya. Nah ini sekarang ada berkat rohani buat kita. Jadi saudara hari ini berkat-berkat yang dari Tuhan yang tidak berupa materi. Kita bisa menikmati. Ya kita punya tubuh, jiwa dan roh. Bagaimana hidup kita bisa tenang? Dalam 3 bulan ini saya janji ya sama istri saya, anak saya. Mulai hari ini papa tidak mau emosian. Papa tidak mau ngamuan. Pokoknya papa mau ngamuk, mau emosi pasti papa ingat. Papa mau sabar sekarang. Kenapa? Papa sudah mau menikmati. Ya, saudara mau terjadi apa sekarang? Saya tidak pusing. Ya, saya mau menikmati hidup ini. Dan betul saudara ya. Saya sangat menikmati sekali. Ya padahal yang dipikir ya, banyak ini yang saya pikir ya. Banyak saudara ya, ini kampus lagi diperbaiki ya. Ada dosen-dosen yang memang ya melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah hamba Tuhan. Saya tidak marah. Ya saya cuma bilang ya wes, ini mau jadi kampus internasional, wes benak noe. Ya ngurusi bangunan. Waduh, saudara ya kalau dihitung nanti 10 bulan tiap minggu kita butuh 550 juta. Jadi karena di Majukno ini ya 8 bulan selesai. Ya di
Majuno berarti seminggu kita butuh 700 juta. Saya tidak pusing. Buktinya Tuhan tutup terus, diberkati terus. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan saudara ya. Jalan terus. Apalagi mikiri jemaat pelayan. Waduh, saya mikiri jemaat pelayan ini kuping iso coplok dewek saudara ya. Ya sudah, saya berdoa, saya berharap saudara baik-baik. Karena saudara berhubungan sama Tuhan. Ya saudara, nanti anak cucu kita, saudara akan lihat dari yang kita kerjakan. Itu yang akan kita nikmati. Ada 2 berkat Tuhan, satu namanya kebaikan. Waktu Daud, dia menyukakan hati Tuhan. Karena dia pernah berdosa sama Tuhan. Saudara, berapa kali keturunannya Daud akan dibunuh oleh Tuhan. Marah Tuhan, ini berbuat jahat, bunuh kamu. Terus Tuhan Isa gini, aku saking ingat ya kebaikannya nenek moyangmu Daud. Seporong, jadi yang kebaikan kita sekarang ini. Saya percaya nanti turunan saya Allah akan ingat. Tapi kalau tabur tuai tidak. Itu berkat kalau saudara menabur, saudara yang menuai. Saya menabur anak saya kumpulkan. Kamu yang nikmati ya. Ambilin. Dulu mama saya, Bobo ya nyebutnya. Itu nabur. Karena miskin, tiap hari cuma ngasih kangkung. Sekarang papa yang nuai. Kamu tolong, naburo. Saya bilang sama Pastor Yuel kamu nabur. Supaya cucunya saya Oel yang akan nuai. Tidak ada taburan, tidak ada tuaian. Saudara, itu kebaikan Tuhan. Nah itu bisa kita nikmati. Nah makanya hari ini mari kita lihat yang pertama. Dari banyaknya berkat rohani. Saya cuma kasih 2. Dan hari ini itu ada pada saudara dan saya. Yang pertama yaitu mujizat yang tidak terbatas. Saya katakan mujizat itu biasa. Ya, jadi kalau saudara hari ini ngalami mujizat biasa. Karena itu memang bagian kita. Justru kalau kita tidak ngalami mujizat, ya ini baru luar biasa ya. Luar biasa nemennya ya. Saudara kalau tidak ngalami mujizat, terus ya, pasti rohani kita kering. 1 titik kita sudah tidak rasa apa-apa lagi sama Tuhan. Dulu saudara baru nyanyi sudah menangis. Mungkin hari ini saudara paksa menangis. Saudara tidak bisa menangis lah. Karena sudah kering. Gereja ini harus ada mujizat terus. Saudara hari Rabu ada Yestoya Revival. Itu jam 7 malam. Saudara hadir. Ada banyak mujizat. Ya minggu lalu saya doakan seorang bapak. Saya tidak tahu karena dia di luar pulau. Hanya video call. Saya bilang video call aja bu. Sama anaknya. Ternyata bapak ini kena prostat. Ya. Waduh. Katanya tidak kuat sudah. Saya bilang percaya pak. Yesus bisa adakan mujizat. Saudara berapa hari lalu, kok bisa ya Pak? Sembuh total. Ini keajaiban Tuhan. Jadi mujizat itu ada terus. Dan gereja ini saya berdoa supaya terus mujizat terjadi. Ya keajaiban terjadi. Kalau pembangunan tiap hari, saudara ya. Makanya kita minggu jam 3 sore itu ada ibadah mujizat. Mari terus kita nikmati pertolongan Tuhan. Ya keajaiban-keajaiban Tuhan. Nah ini ada mujizat yang tidak terbatas. Jadi saudara dan saya bisa menikmatinya berkat rohani. Apa hari ini yang menurut saudara? Oh ini jelas tidak bisa. Hari ini saudara bisa mengalaminya. Oh ini jelas tidak mungkin. Dan itu tidak terbatas. Jadi saya sering katakan kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara dapat satu kunci mujizat. Allah sudah buka. Saudara percaya ya hari ini ada banyak pintu mujizat terus yang tidak terbatas. Saudara bisa buka terus, tidak terbatas. Mari kita akan lihat bagaimana seseorang ini yang mengalami mujizat yang tidak terbatas. Saudara sudah tahu kisah ini, mari kita baca Yesaya 38 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, kita akan lihat bagaimana Hizkia waktu divonis mati oleh Tuhan. Tuhan yang vonis ya, pasti mati. Saudara tahu vonis ini bisa berubah. Allah loh bisa merubah. Luar biasa ya. Mari kita lihat hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir apa? Hampir mati. Katanya lalu datanglah Nabi Yesaya ya, dulu seorang raja didampingi oleh seorang nabi. Terus katanya datang ngomong gini, beginilah firman Tuhan. Jadi Yesaya
dapat dari Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan apa? Jadi 2 kali perkataan yang sebenarnya ini tidak perlu ini. Lalu mati ya pasti tidak sembuh. Sebab engkau akan mati, tidak akan apa? Ya mestilah, habis mati ya gak waras sudah ya. Tidak sembuh lah, tidak sehat. Tapi ini ditekankan sampai pasti mati, tidak akan sembuh lagi. Nah katanya ayat yang kedua, waktu dengar itu Hizkia rupanya tidak mau mati. Ia membalikkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3 dia ngomong gini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku yang telah hidup di hadapanmu dengan apa? Setia. Aku loh wis setia lo Tuhan. Aku loh wis tulus hati apa adanya, aku wis jujur. Dan aku loh telah melakukan apa yang baik di matamu, terus nangis. Ya mungkin buanter ini wis dengan sangat. Tuhan, lihat aku wis setia. Berani saudara ngomong seperti ini nanti sama Tuhan. Aku loh wis tulus. Melayani lo apa adanya, aku jujur lo. Aku loh melakukan yang baik. Ayolah Tuhan, aku enggak mau mati. Ya saudara katanya ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan, ngomong lagi Tuhan sama Yesaya. Ayat 5 apa? Pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Terus dibawa ya nama Daud ini. Katanya telah ku dengar apa? Dan telah ku lihat sesungguhnya aku akan apa? Berapa tahun lagi? Loh coba saudara. Ya Tuhan lo cuma ngomong pasti mati. Tidak ada satupun tangan yang bisa untuk merubahnya. Semua ada di tangan Tuhan. Tapi waktu Hizkia bilang, Tuhan aku tidak mau mati, lihat aku Tuhan. Saudara, putusan Tuhan berubah. Ini salah satu orang yang tahu kapan mau mati ya. Ada di sini kapan yang mau mati tahu? Kecuali bunuh diri loh ya. Saudara, putusan Tuhan bisa berubah. Saya mau bilang inilah mujizat yang tidak terbatas. Saya tidak mengenal takdir. Ya firman Tuhan tidak ada namanya takdir. Allah sudah kasih tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi semua bisa berubah. Semua bisa kita nikmati. Semua mujizat bisa kita alami. Waktu yang namanya Ibu Hana 2 kali ditulis Allah yang menutup kandungannya. Nggak bisa wis. Loh Allah yang membuat mandul. Tapi waktu dia berdoa. Saudara, bukan hanya Samuel Sianto yang lahir. Ya, bukan cuma Nabi Samuel. Punya lagi 5 saudara. Saya enggak tahu sudah tua diperkirakan umur 70. Bayang nomor 70 ya melahirkan saudara. Terus ditambah lagi 5. Ya nek langsung kembar 5. Anggap setahun kemudian. Lah nek bentahun berarti tambah tua, tambah nekat. Tambah meteng terus ini saudara ya. Lah iya, Ibu Sarah kepala 9. Ya saya enggak cerita ini paling seneng ya. Kemarin saya reuni teman-teman SMA. Berapa bulan lalu teman-teman SD, SMP. Ya saudara, waduh naik ketemu teman-teman seger saya seneng ya. Pokoknya kepala 4 jarang reuni. Kepala 5 biasanya. Kepala 3 enggak kira wis. Soalnya baru lulus, baru kawin. Ya baru punya anak, wis repot. Nah kepala 4 anaknya mulai SMA, mulai nyari-nyari konco, di medsos, koncoku nang di KB ya. Nah, begitu kepala 5 reuni, seru ya. Pasti banyak yang datang. Wah kisah di kelas itu dulu selalu diomong no ya. Ming, kon iling. Iling apa? Kon pernah nyeketno sepatuku kon lho. Ini yo. Loh, iku di toilet itu. Oh iya ya. Waduh seneng ya saudara ya. Terus cerita anak. Anakmu wis piro Ming? Nah itu kepala 5. Kepala 6 lain. Nah ini saya tahun depan masuk kepala 6 lain wis. Pasti sing ditanya, putumu piro cucu ya. Saudara ya, tahun depan saya mantu lagi. Tak undang semua ya. Tolong datang tahun depan. Gak teko tak gunting lambene ya. Ya saudara ya. Wah seneng ya cerita putu. Tapi nanti kepala 7 lain lagi. Reuni umur 70-an. Waduh pasti heboh.
Pertanyaannya cuma satu, sapa koncoe dhewe sing wis mati ya. Sing wis mati dicari ya. Tapi dek kepala 8 luar biasa. Pasti kumpulnya berdua, laki-laki, wedok-wedok, laki-wedok, nanti mojok sana, mojok situ, duduk sini, berdiri sana, dengerno apa sing diomong. Dia ngomong ngene, awakmu sapa ya kok lali. Situ ada, awakmu sapa ya. Iya sudah. Makanya nek kepala 9 reuni, kira-kira sing teko gak paling-paling banyak dari 90 orang, mungkin cuma 10. Iya, sing lain wis budal disikan ya. Mari ngono sing 10 teko cuma ngene tok. Wis aku tak turusi. Lah justru seperti itu Ibu Sarah lo meteng Saudara. Coba. Saya ndak bayang nomor 90 hamil, terus hamil tua pakai daster jalan pagi. Ya. Untuk nentek rambutnya putih gotong kebek ngene. Ben wong lewat ampun nenek iki rek. Arek enom kok kalah. Iki tuwek meteng-meteng. Ya sudah. Tapi itu terjadi. Saya cuma mau ngomong sama saudara, mujizat ini tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja, tidak mengenal waktu dan situasi. Karena Allah bekerja tidak dibatasi situasi dan kondisi. Tapi Allah bekerja dengan caranya Allah. Jadi hari ini ada berkat rohani buat saudara dan saya. Yaitu saudara dan saya punya yang namanya mujizat yang tidak terbatas. Saudara percaya Allah bisa lakukan mujizat yang tidak terbatas? Iya, ayo kita ambil itu. Tuhan, hari ini orang boleh memvonis apa? Ya, waktu saya jadi gembala pertama, saya jelas terang-terangan ya. Seorang gembala ngomong sama saya, enggak bisa, kamu enggak kira bisa sukses jadi gembala. Sulit. Iya, saya tahu. Enggak apa-apa vonis-vonis orang ya. Ada laki yang lewat, alah gembala anyar kemelinti, gak kira iso, angel. Enggak apa-apa, pokok vonisnya orang apa aja saya biar. Yang penting saya mau pegang janji firman Tuhan, ada berkat rohani, ada berkat yang tidak terbatas. Ya buat gereja saudara, ya nanti gereja baru kita pindah. Wah saya bayang no ya, saya enggak tahu ke depan apa terjadi perubahan lagi. Dulu orang datangkan gereja harus lewat lapangan sepak bola KKR di mana. Sudah gitu tidak laku, masuklah artis-artis ke dalam gereja. Wah artis siapa yang tidak pernah ada. Eranya berakhir, datanglah mantan dukun, mantan pembunuh. Wah mantan kabeh pokoknya. Ya sekarang nggak payu lagi, sekarang entertain. Wah orang masuk. Klap. Waduh, lampu semua besar-besaran LED. Ya, masih laku. Tapi nanti ada saatnya saya percaya. Jemaat sudah pinter, di rumahnya sudah punya, entertain semuanya, dia tidak butuh yang seperti itu. Nanti orang cuma lihat siapa gembalanya. Gembalanya yang benar itu yang diikuti. Saya masih percaya itu. Dan saya percaya kita semua hari ini, saya menjaga, saudara menjaga juga. Supaya gereja ini terus hidup benar, hidup dalam kekudusan. Ya saya tidak tahu hari-hari ini kita masih ada di mall. Kita ke depan tidak pernah tahu. Apakah masih boleh mall tempat ibadah. Tapi saya berdoa supaya nanti gereja kita lantai 8 jadi mall. Ya, jadi gereja, jerone ono mall. Tidak apa-apa. Tiap hari buka pujasera ya. Ada supermarketnya, ada tempat fitnessnya. Nah, ini pelatih-pelatih ini ya KKB ini ya. Ini WL kita ini Isa Sumba. Apa? Sing ngene-ngene. Makanya aku dek WL gak iso ngetutno ngene-ngene Saudara ya. Iki wis widak boyoke iki wis lain Saudara ya. Nah, Saudara, kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Ya. Ayo, hari ini saya percaya Saudara bisa menikmatinya. Lewat apa? Lihat tadi wis diterangno ya. Saudara doa obek Tuhan. Buat hati Tuhan tersentuh. Berani ngomong seperti Hizkia. Nek saudara belum setia, ya setia. Ya, ngomong sekarang, Tuhan aku loh setia. Nah saudara nek belum tulus, belum jujur, ya saudara tidak berani ngomong. Nek tulus jujur ngomong, aduh Tuhan aku wis tenanan loh, wis jujur loh ke gereja. Saudara apa sudah berbuat baik atau masih jahat sama orang ya? Kalau saudara masih jahat sama orang,
Ya, makanya kalau di sini ada jemaat macam-macam saya bilang wis diam semua, lewat saya saja. Ya, supaya apa? Kita diam saja. Ya, saudara, supaya apa? Kita tetap berbuat baik. Jadi hari ini mari kita mulai. Kalau ini bisa kita kerjakan, ngomong aja baik Tuhan. Tuhan, aku setia. Aku wis jujur. Aku harus berbuat baik. Saya percaya hati Tuhan akan tersentuh. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Yang kedua terakhir. Yang kedua ini saudara dan saya ada berkat besar. Ya, karena kalau saudara tidak bisa melakukan ini, saudara bisa sakit. Ya, yang kedua namanya bisa mengampuni dan mengasihi. Apa saudara? Ya, diulang lagi ya Pak? Iya. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, nanti jadi kepahitan. Nah, ada kepahitan bisa nimbulnya penyakit. Ya, karena saudara mangkel sendiri, hormon negatifnya itu keluar. Tapi kalau saudara bisa mengampuni, bisa mengasihi, apalagi saudara penuh dengan sukacita, itu hormon endorfin. Nah itu ya, kekuatannya sekian kali lipat dari morfin. Oh itu keluar, wah itu betul-betul membuat kita sehat. Saudara ya. Nah hari ini harus bisa mengampuni dan mengasihi. Saudara lihat Yusuf. Ya saudara kandung loh yang nyakiti. Ya, kalau mungkin orang lain Yusuf bilang, oh gak apa-apa wong liya ya. Ini dulur kandung. Saudara. Tapi saudara waktu Yusuf ketemu saudaranya, ayo deket toh, aku Yusuf sing kamu jual loh. Gak apa-apa. Tuhan kok sing nyuruh aku ke sini. Bukan kamu sing jahat. Enggak, memang Tuhan yang nyuruh. Ya, saudara kita mengenal lagi yang namanya Jonathan. Ini anaknya raja, siapa? Saul. Nah, waktu ketemu sama Daud, ya kalau saya bilang langsung gini, jomplang. Yang satu di istana, yang satu di padang jaga kambing domba. Tapi saudara, waktu ketemu, mari kita baca aja ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Karena saya pengen saudara lihat juga, Saul juga senang dengan Daud. Ketika Daud habis berbicara dengan siapa? Terus katanya berpadulah jiwa Jonathan dengan jiwa Daud. Dan Jonathan mengasihi dia seperti apa? Iya. Sekarang ayat 2. Nah ini lihat Saul. Pada hari itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ternyata Saul pun mengasihi Daud. Ya. Jadi bukan cuma Jonathan aja yang mengasihi Daud, tapi Saul juga. Sekarang ayat 3. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4. Jonathan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggang. Pasti ini semua kelas kalau sekarang ya, pasti yang nomor 1. Daud punyanya anaknya raja. Dikasih no, Daud yang tidak punya. Ya, saya mengasihi. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh seluruh. Iya. Oh, semua pada tahu. Memang Daud dikasih sama Saul sama raja. Saudara dikasih. Tapi saudara lihat nanti. Hanya Jonathan yang bertahan mengasihi. Tapi Saul enggak. Mari kita baca ya 1 Samuel 19 ayat 1. Nah ini. Saul mengatakan kepada Jonathan anaknya. Dan kepada siapa? Bahwa Daud harus apa? Coba saudara. Ya baru mungkin ngomong pegawai KB. Aku mengasihi Daud. Wah gitu ya. Wes gak usah pulang ini wes bareng aku aja. Tapi saudara lihat Jonathan, tetapi Jonathan anak Saul sangat apa? Iya. Nah saudara hari ini saya mau katakan ya, kasih manusia bisa berubah. Bisa. Orang yang baik mengasihi kita dulu, bisa jahat sama kita. Bisa. Ini loh buktinya. Kurang apa? Saul ini. Jelas semua dia ungkapkan di depan pegawainya. Oh mengasihi Daud. Tapi saudara,
hanya beberapa saat dia bilang, kita bunuh aja Daud. Ya, ada kebencian. Makanya kenapa saudara harus menikmati berkat rohani ini, yaitu bisa mengampuni dan mengasihi. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi, yang ada hanya di pikiran saudara, bunuh, bunuh, bunuh. Ya, mari saudara, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh. Saya cuma mau tunjukkan sama saudara, kasih manusia bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah, hari ini mungkin ada saudara yang mengalami ya, dibenci, difitnah dan lain sebagainya. Saudara jangan biarkan hati saudara hari ini ya kalah dengan saudara menimbulkan kebencian yang sama. Saudara keluarkan, bisa mengampuni, bisa mengasihi. Mulai ngomong saudara, mengampuni, mengasihi. Ayo coba 2, 3. Sing banter. Iya, ada sini yang masih kepahitan sama orang tuanya, yang kuliah-kuliah. Jangan saudara. Saya masih ingat ya, jam 2 pagi, saya SMP kelas 2. Papa saya nangis. Karena kami tidur satu kamar, karena memang kami gak punya kamar yang layak. Adik saya paling kecil, itu kena paru-paru basah karena tidur di bawah. Ya. Cuma dikasih tikar sama mama saya. Pas papa saya bilang, ya mama saya namanya Lanbin. Bin. Nangis. Kau nak duit lu hari ini. Hari-hari gak iso budal sekolah. Waduh. Saya itu ya sampai hari ini sudah. Kata-kata itu saya ingat. Saya cerita ke istri, ke anak-anak saya. Ke menantu saya bilang. Papa tidak mau seperti itu. Saya sudah ngalami betapa susahnya papa saya. Sejak itu taci saya, koko saya sebenarnya tidak pernah protes. Kenapa? Karena saya tahu betapa beratnya orang tua membiayai kita. Tapi di sini banyak ya. Ya, puji Tuhan, tidak ada wis aja banyak. Enggak gak enak. Yang lupa perjuangan orang tua. Waduh, sehingga ada cuma kebencian. Jangan lu saudara. Ayo coba mulai lepaskan pengampunan. Lepaskan hari ini untuk mengasihi ya. Karena saya percaya itu berkat buat saudara dan saya, berkat rohani. Bisa mengampuni, bisa mengasihi ini luar biasa. Mari kita lihat bagaimana seorang mantu yang sangat luar biasa ini ya. Kita mulai baca ayat-ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Rut 1 ayat 1 sampai 6 biar saudara tahu ceritanya ya. Zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah katanya seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, ke Yordania ini ya. Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu papanya Elimelek. Istrinya siapa? Ada di sini namanya Naomi? Oh, enggak ada. Elimelek? Enggak ada. Anaknya satu nama Malon. Yang kedua, ya semuanya dari Bethlehem. Sampai di Moab, diamlah mereka di sana. Sekarang ayat 3. Kemudian matilah suaminya dulu. Nah, sekarang tinggal Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Sekarang ayat 4. Keduanya anaknya mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa. Yang kedua mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, setelah 10 tahun mereka kawin Orpa sama Rut. Sekarang ayat 5. Matilah kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Sehingga sekarang ada 3 janda dalam satu rumah. Iya, Naomi, siapa? Orpa dan Rut. Nah sekarang ayat 6. Katanya Naomi ini mulai berkemas dengan kedua menantunya. Ayo kata kita pulang. Karena kita sudah dengar Tuhan sudah memberkati Bethlehem. Nah sekarang kita lompat ya. Kita lompat ayat yang ke-14 sampai 18. Biar saudara tahu, mulai ngomong Naomi, wis kamu pulang wae ke papa mamamu dewek. Aku tak pulang sendiri. Nah menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Jadi Orpa yang pulang. Sekarang ayat 15. Berkatalah Naomi gini, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16.
Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sekarang ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ayat 18, saudara baca, 2, 3. Ketika berhentilah ya, iya. Nah saudara-saudara, Rut ini luar biasa ya, menantu baik ini ya. Puji Tuhan. Saya sering cerita ya, saya punya mertua tidak bisa baca nulis. Jadi kumpul mama saya gak bisa maca nulis ya. Wes, podo wes ceritane ya. Salah paham tok saudara ya, pek cekiki anak ya. Nah, karena mertua saya anaknya 17. Jadi menantunya itu banyak saudara. Saya tidak memuji berlebihan ya. Apa mana mumpung kau nak bojoku ini ya. Istri saya lagi di Sydney ya, nanti tanggal 5 baru pulang. Nah saudara, mertua saya pernah tanya, "Mah, kau enggak pernah gegeran mbek mantu?" Dan memang enggak pernah. Wah luar biasa ya. Dia bilang apa? "Enggak, mama enggak pernah gegeran." Padahal ada yang dikumpuli. Saudara, Tuhan itu baik. Memberikan saya hari ini jadi hamba Tuhan, masukan-masukan yang baik. Waktu saya kawin nikah, saya didudukno mbek mertua saya. Terus mertua saya mengambil batu ya. Ini mama bawa batu kecil. Tapi Ming, batu yang besar pun, misalnya kamu angkat itu berat. Rumah tangga jauh lebih berat. Kamu jaga baik-baik hidupmu. Lu harus be istrimu. Ya pegang itu. Jangan lepaskan. Dijunjung bersama. Nah kamu apalagi orang Kristen. Karena mertua saya waktu itu bukan anak Tuhan. Kamu melok be Tuhanmu. Ya ma, terus terakhir kedua, dia nunjuk istri saya. Mulai hari kini, mama cintanya, sayangnya pindah ke Miming, ke saya. Saya ini bingung ya, kono mertua, sayangnya pindah bik mantu nih. Saya bertanya-tanya terus, tapi karena mantu baru. Sampai akhirnya saya satu mobil terus saya tanya, "Loh ma, di mana-mana itu ya orang tua mesti sayang be anak itu. Masuk sayang be mantune. Loh, mama enggak. Mama ini harus sayang be mantu. Soalnya nek mama sayang, pasti mantunya mama sayang be anaknya mama. Tapi nek mama jahat. Satu waktu dia pasti jahat. Sesuai dijahati terus, dimulai, no aku sing rugi. Jadi, ini ya. Terus saya gini, oh iya ya, betul ya. Jadi saya ini disayang saudara. Dibanding anaknya. Jadi dia bilang nanti nek ribut-ribut. Tenang aja. Mama bela lu mantuin mama. Ya ini iya ya. Saya terhapno. Saya sekarang sayang sama mantu saya Vika ya. Saudara ya. Nah iya betul ya. Saya percaya kalau saya sayang sama Vika. Pasti Vika sayang sama Pastor Yoel ya. Dan coba saya jahat. Pasti dijahati. Ya. Oh iya betul ya. Saya lihat ini Ruth ya. Oh luar biasa sama mertuanya ya. Dan Naomi juga sangat sayang. Saudara-saudara waktu kita ya. Mungkin mereka sama-sama mengalami kepahitan. Tapi saya percaya saudara ya. Waktu mereka mulai bisa melepaskan yang namanya mengampuni, mengasihi. Saya yakin ada banyak ejekan-ejekan. Saking kan tidak ditulis. Lalu sekarang satu rumah loh janda semua. Saudara ya pasti ada banyak hal-hal yang tidak baik yang mengganggu mereka. Tapi saudara saya percaya. Sekarang mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Yaitu bisa mengampuni, mengasihi. Coba saudara kalau bisa mengampuni, mengasihi hari ini. Oh saya percaya. Saudara dan saya hari ini bisa menikmati hidup ini. Menikmati berkat rohani. Jadi ada mujizat yang tidak terbatas. Alami sendiri. Saya minta kalau bisa tiap detik saya alami mujizat. Pokoknya saya tidak mau tahu. Tuhan saya pengen tiap hari. Terus saya alami mujizat Tuhan. Berikutnya Tuhan saya terus akan lepaskan pengampunan. Saya terus akan mengasihi. Kenapa? Karena ini yang membuat kita sehat. Ini berkat rohani buat kita. Ada saudara yang masih kepahitan. Sakit hati sama pasangan. Ya lepas no.
Lah wong saudara ro tidur bareng. Ada sing kepahitan mbek mertua. Coba saudara gak duwe mertua, gak kira duwe bojo saudara. Wong sing lahirno mertua saudara. Ya sudah kasihi ya.